Apakah Anda pernah merasa dikhianati oleh seseorang yang awalnya begitu Anda andalkan? Mungkin dia adalah pilar keluarga atau sahabat terdekat, namun perlahan meruntuhkan setiap impian Anda. Dalam cerita kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana kehidupan menuntut balasan atas perilaku yang menyia-nyiakan kepercayaan dan kasih sayang. Sebelum kita mulai, dukung cerita tak terbatas dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi sekarang. Di sini Anda akan menemukan rangkaian cerita dramatis, penuh inspirasi, dan syarat emosi setiap minggunya. Di sebuah kota kecil yang terletak jauh dari bisingnya hiruk-pikuk perkotaan, hiduplah sebuah keluarga sederhana, namun penuh kehangatan. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan yang tidak mewah, tapi kecukupan dan kebersamaanlah yang membuat segalanya terasa berharga. Ayah, ibu, dan anak-anak selalu menyempatkan waktu untuk makan bersama, bercanda, dan berbagi cerita setiap malam. Hingga suatu hari, perlahan tapi pasti, sosok yang dulunya menjadi inspirasi di keluarga ini berubah drastis. Ia sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak pernah jelas, mulai bergaul dengan orang-orang yang meragukan, dan kerap berjanji akan membawa kesuksesan bagi keluarga. Namun, yang mereka lihat justru tagihan yang menumpuk, perhiasan yang dijual, dan konflik yang muncul hampir setiap hari. Inilah awal mula dari kisah pilu yang menguji ketahanan cinta dan ikatan keluarga mereka. Pada awalnya, ibu berusaha memahami perubahan ayah. Mungkin ini hanya fase sulit, pikirnya. Namun, waktu demi waktu, semuanya semakin rumit. Tagihan kartu kredit terus berdatangan, dan nominalnya tidak main-main. Percakapan di meja makan berubah tegang, keceriaan anak-anak digantikan kekhawatiran. Meski mereka masih saling menyayangi, ibu merasa kehadiran sosok ayah perlahan memudar. Ketika ditanya, ayah lebih sering marah atau menghindar dengan alasan sibuk. Mata ibu berkaca-kaca tak terhitung berapa kali. Anak-anak pun bingung, mereka merindukan figur teladan yang dulu penuh senyum dan perhatian. Ketika situasi kian berat, ibu mulai berpikir, sampai kapan semua ini bisa ditahan? Akankah bantuan itu benar-benar ada, atau justru keluarga ini sedang menunggu kehancuran yang lebih besar? Sebelum kita lanjut, jika Anda merasakan ketegangan cerita ini, jangan ragu untuk subscribe ke Cerita Tak Terbatas. Bagikan komentar dan pengalaman Anda. Siapa tahu, kisah ini bisa menjadi cermin bagi banyak orang. Keadaan semakin memburuk ketika ayah mulai memaksa ibu untuk meminjam uang dari kerabat dan teman-teman dekat. Alasannya selalu sama, untuk usaha baru atau menyelamatkan kondisi keuangan kita. Namun, bukti nyata tak pernah terlihat. Lama-kelamaan, lingkungan sekitar pun mulai bergunjing. Orang-orang bertanya-tanya bagaimana mungkin keluarga yang dulunya rukun dan sederhana ini menjadi bulan-bulanan utang. Ibu kehilangan rasa percaya diri, bahkan sempat berpikir untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi rasa cinta dan harapan bahwa ayah akan berubah membuatnya bertahan. Sementara itu, anak-anak semakin menghindari ayah. Mereka tak sanggup melihat pertengkaran yang terus berulang. Tawa yang dulu nyaring di ruang tamu, kini berganti isak tangis di tengah malam. Sampai pada puncaknya, para penagih utang mendatangi rumah. Mereka datang tidak hanya dengan kata-kata kasar, tapi juga ancaman yang menakutkan. Barang-barang berharga di rumah pun perlahan berpindah tangan. Di titik inilah ibu menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan besar, menyelamatkan diri dan anak-anak, atau terus bertahan dalam situasi yang kian hari kian berbahaya. Meski dengan hati yang berat, ibu akhirnya memilih meninggalkan ayah, bukan karena benci, melainkan karena tanggung jawabnya sebagai ibu yang tak ingin melihat anak-anak semakin menderita. Dengan sebuah koper kecil dan air mata yang tak terbendung, mereka meninggalkan rumah yang pernah menjadi saksi kebahagiaan. Seolah akhir sebuah babak telah tiba tanpa kepastian bagaimana babak selanjutnya terbuka. Angan lewatkan kelanjutan dari kisah penuh emosi ini. Subscribe ke Cerita Tak Terbatas sekarang dan nyalakan lonceng agar Anda tidak ketinggalan unggahan baru kami. Berbekal bantuan saudara jauh, ibu dan anak-anak mulai hidup baru di ujung kota lain. Mereka menempati sebuah rumah kontrakan sempit. Meski jauh dari kata nyaman, setidaknya ancaman para penagih utang tak lagi membayangi.
Setiap hari, ibu mengais rezeki dengan bekerja serabutan, membantu di warung, mencuci pakaian orang, hingga menjual kue buatan sendiri. Anak-anak pun rela menyesuaikan diri dengan sekolah baru, menahan malu karena harus memakai seragam bekas. Namun, di balik segala keterbatasan ini, mereka merasakan kebebasan dari rasa takut yang dulu menjerat. Sedikit demi sedikit, senyum mulai terukir di wajah mereka. Dukungan moral dari lingkungan sekitar juga membantu mereka tetap tegar. Keluarga kecil ini berjanji pada diri sendiri untuk tidak menyerah pada keadaan. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang sang ayah sampai di telinga ibu. Ternyata ia sudah kehilangan segalanya. Utang semakin menumpuk, teman yang dulu merayu dan menjanjikan keuntungan cepat satu persatu menghilang. Bahkan rumah yang dulu mereka tinggali kabarnya telah disita bank. Kabar ini tidak membuat ibu merasa puas atau bahagia. Justru ada rasa sedih, mengingat semua kenangan dan janji-janji yang pernah ditebarkan. Namun ibu juga menyadari, inilah cara kehidupan mengajarkan tanggung jawab. Siapa yang menebar kebohongan dan ketidakpedulian, cepat atau lambat pasti merasakan beratnya akibat. Bagi sang ibu dan anak-anak, mereka mengambil hikmah. Meski hidup susah, setidaknya mereka kini bebas dari ketakutan dan keputusasaan yang pernah menghantui. Tak lama kemudian, ayah yang terlunta-lunta akhirnya mencari jejak keluarga yang dulu ditinggalkannya. Dengan kondisi pakaian lusuh dan wajah penuh penyesalan, ia menemukan rumah kontrakan kecil tempat istri dan anak-anaknya kini tinggal. Ia mengetuk pintu dengan tangan gemetar, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena rasa bersalah yang begitu besar. Ketika pintu terbuka, ia tak sanggup menatap mata keluarganya. Ia hanya mampu berucap lirih, memohon maaf. Anak-anak terkejut, ibu pun tak bisa menyembunyikan air mata. Ada keinginan untuk memeluk, namun juga ketakutan bahwa sakit lama akan terbuka lagi. Inilah momen di mana mereka semua menyadari betapa mahal harga hilangnya kepercayaan. Bagi ayah, ini mungkin titik nadir sekaligus kesempatan untuk memperbaiki diri. Bagi keluarga, ini adalah ujian terbesar tentang arti memberi maaf dan merelakan masa lalu. Ingin terus menyelami kisah-kisah yang syarat makna dan emosi? Segera subscribe ke Cerita Tak Terbatas dan aktifkan lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya yang tak kalah menyentuh hati. Dalam hidup, terkadang kita tak perlu mengusahakan balas dendam dengan tangan sendiri. Semesta punya caranya sendiri untuk memberi pelajaran pada mereka yang menyia-nyiakan kebaikan dan menyakiti orang terdekatnya. Pada akhirnya, semua akan kembali pada akar tanggung jawab dan konsekuensi. Keluarga ini menyadari, memaafkan bukan berarti melupakan. Namun mereka juga tak ingin terus hidup dalam bayang-bayang trauma. Di sisi lain, sang ayah harus memulai perjalanan panjang untuk menebus kesalahan. Kepercayaan yang hilang, kasih yang terluka, semua itu butuh waktu dan kesungguhan. Dari kisah ini, kita belajar satu hal. Kebahagiaan hendaknya dibangun di atas rasa saling menghargai, bukan dengan mengorbankan orang lain. Cepat atau lambat, kehidupan akan menempatkan kita di hadapan kebenaran. Lalu apa yang akan kita lakukan saat hari perhitungan itu tiba?